Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelum kita membahas materi perekonomian Indonesia yang bertema industrialisasi di Indonesia. Sebelumnya, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anurmania. Pertama, saya akan membahas apa sih industrialisasi. Industrialisasi adalah suatu proses perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem pencaharian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Industrialisasi juga bisa diartikan sebagai suatu keadaan di mana masyarakat berfokus pada ekonomi yang meliputi pekerjaan yang semakin beragam, gaji, dan penghasilan yang semakin tinggi. Industrialisasi adalah bagian dari proses modernisasi di mana perubahan sosial dan perkembangan ekonomi erat hubungannya dengan inovasi teknologi. Dalam industrialisasi sendiri, ada perubahan filosofi manusia di mana manusia mengubah pandangan lingkungan sosialnya menjadi lebih kepada rasionalitas atau tindakan didasarkan atas pertimbangan, efisiensi, dan perhitungan, tidak lagi mengacu kepada moral, emosi, kebiasaan, atau tradisi. Menurut para peneliti, ada faktor yang menjadi acuan modernisasi industri dan pengembangan perusahaan, mulai dari lingkungan politik dan hukum yang menguntungkan untuk dunia industri dan perdagangan. Bisa juga dengan sumber daya alam yang beragam dan melimpah, dan juga sumber daya manusia yang cenderung rendah biaya, memiliki kemampuan dan bisa beradaptasi dengan pekerjaannya. Selanjutnya, industrialisasi Indonesia. Revolusi industri pertama terjadi pada pertengahan abad ke-18 sampai awal abad ke-19 di daerah Eropa Barat, Amerika Utara dimulai pertama kali di Inggris. Revolusi industri kedua terjadi pada pertengahan abad ke-19 setelah penemuan mesin uap, listrik, mesin pembakar dalam atau tenaga fosil, dan pembangunan kanal-kanal rel kereta api sampai ke tiang listrik. Selanjutnya, ada faktor-faktor pembangkit dan penghambat industri di Indonesia. Ada beberapa faktor yang dapat membangkitkan perindustrian di Indonesia, diantaranya adalah 1. Struktur organisasi, 2. Ideologi, 3. Kepemimpinan. Selain itu, ada faktor-faktor yang dapat menghambat perkembangan perindustrian adalah 1. Keterbatasan teknologi, 2. Kualitas sumber daya manusia, 3. Keterbatasan dana pemerintah. Selanjutnya, permasalahan pembangunan sektor industri di Indonesia terbagi menjadi dua, permasalahan internal dan permasalahan eksternal. Permasalahan internal terdiri dari 1. Lemahnya sarana dan prasarana, 2. Kesenjangan pembangunan daerah, 3. Ketergantungan impor, 4. Rendahnya kualitas SDM, 5. Lemahnya penguasaan teknologi, 6. Lingkungan usaha yang belum kondusif kepastian hukum. Sedangkan permasalahan eksternal terdiri dari pertama, isu globalisasi dan liberalisasi ekonomi, 2. Kesepakatan internasional, 3. Munculnya raksasa ekonomi baru, 4. Arah perkembangan pasar dunia. Selanjutnya, yang terakhir, membahas pertumbuhan ekonomi Indonesia. Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto atau PDB atas dasar harga berlaku triwulan 1 2020 mencapai 3.922,6 triliun rupiah dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 2.703,1 triliun rupiah. Dan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 1 pada tahun 2020 tumbuh sebesar 2,97%, sedangkan triwulan 1 pada tahun 2019 sebesar 5,07%. Sedangkan ekonomi Indonesia triwulan 1 pada tahun 2020 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi sebesar 2,41%. Sehingga dapat disimpulkan pertumbuhan ekonomi pada sektor industri pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2019.